semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman di Indonesia? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat bagi para pengejar beasiswa atau scholarship hunter. Oke, di video kali ini seperti yang pernah gue janjiin sebelumnya, di video kali ini gue pengen sharing bagaimana pembuatan motivation letter. Karena motivation letter ini memang salah satu dokumen yang sangat penting dan pasti dipakai dalam setiap apply beasiswa dalam maupun luar negeri. Jadi sebenarnya apa sih motivation letter itu, dan kenapa motivation letter ini kok penting banget gitu, sampai di setiap beasiswa pasti butuh untuk kita submit motivation letter. Oke, jadi motivation letter ini adalah salah satu dokumen atau apa ya gampangnya, karangan kali ya, karangan mungkin ya karangan lah, anggaplah gitu. Jadi kita di motivation letter ini kita menyampaikan latar belakang kita, visi misi kita atau impian kita ke depannya, kenapa kita mau apply sebuah beasiswa, kenapa kita memilih universitas tertentu dan jurusan tertentu. Makanya motivation letter ini kalau bisa sih jangan terlalu panjang, karena ini paling sering banget nih dari teman-teman kalau bikin motivation letter lebih dari 1 lembar gitu, akhirnya yang ngebaca pun juga jadi nggak menarik gitu. Karena apa, baca 1 paragraf 2 paragraf dia belum dapat nih apa sih yang kita ingin sampaikan gitu. Nah makanya kalau dari gue sebenarnya kalau motivation letter itu sebisa mungkin sih jangan terlalu panjang, mungkin 1 lembar itu udah cukup gitu. Karena komposisinya paragraf pertama itu pengenalan diri kita, latar belakang kita, paragraf kedua mulai visi misi kita, kemana arah tujuan kita, misalnya mau ke universitas tertentu, mau riset tentang apa. Yang ketiga itu adalah output dari visi misi kita tadi misalnya gitu. Nah oleh karena itu gue di sini mau sharing cara pembuatan motivation letter. Sebenarnya nggak ada apa ya template khusus untuk membuat motivation letter. Banyak template yang bisa dipakai gitu, banyak ya alur cerita yang bisa dipakai. Nah kali ini gue mau sharing bagaimana gue ngebuat motivation letter, gimana trik-triknya ngebuat motivation letter supaya itu tuh singkat, jelas, padat. Oke, ikutin terus di video kali ini. Gue akan ngejelasin step by step ngebuat motivation letter ala Rifki Yunanda. Oke. Nah di sini ini adalah motivation letter yang dulu pernah gue buat untuk aplikasi beasiswa di Swedia, yaitu dengan mekanisme Swedish Institute Scholarship. Nah, jadi di sini gue itu coba apply untuk jurusan Chemical Engineering for Energy and Environment di KTH Royal Institute of Technology. Ini nama kampus yang ada di Swedia, salah satu institut teknologi yang nomor wahid lah di Swedia. Kayak. Nah, jadi yuk kita coba bedah motivation letter yang pernah gue buat dulu. Oke, pertama kita coba overview. Ya, di motivation letter ini itu seperti yang pernah gue bilang sebelumnya, itu gue cuma buat 1 lembar aja, nggak ada lembar lain. Kalau di scroll ya. Nah, coba deh kita bedah satu persatu, mulai dari paragraf 1. Oke. Kita scroll dikit. Oke, jadi di paragraf 1 ini itu adalah pengenalan background pendidikan yang pernah gua tempuh sebelumnya. Apa yang gue pelajari, masalah apa yang gua dapetin, kesimpulan dari pembelajaran gua selama 4 tahun itu, dan apa aspirasi atau ide gue di masa yang akan datang, sehingga gue perlu untuk ambil studi master di Swedia. Jadi apa yang perlu dilakukan untuk membuat di paragraf 1 ini? Pertama, sebisa mungkin sebelum kita ngebuat motivation letter itu, teman-teman baca dulu visi misi dari si pemberi beasiswanya, dalam hal ini yaitu Swedish Institute Scholarship. Habis itu juga pelajari visi misi dari jurusan yang kita tuju. Sebagai contoh di sini adalah di KTH Royal Institute of Technology
dengan jurusan Chemical Engineering for Energy and Environment. Jadi teman-teman buka nih websitenya, webpage-nya dari si jurusan ini. Di sini ada di KTH dengan jurusan Master of Science Chemical Engineering for Energy and Environment. Biasanya di halaman paling atas mereka akan memberikan outline dari jurusan ini. Jurusan itu belajar apa, tujuan atau sasaran dari studentnya atau mahasiswanya itu siapa, dan nanti ketika lulus itu diharapkan akan menjadi apa dan bisa berbuat apa di masa yang akan datang. Jadi coba dibaca baik-baik di sini. Oke, kita coba baca ya. Jadi program master di jurusan Chemical Engineering for Energy and Environment ini itu dia menawarkan sebuah pendidikan yang komprehensif, di mana bidang chemical engineering ini atau teknik kimia ini dia menitik beratkan kepada sebuah pembelajaran yang menghasilkan keberlangsungan. Kata kuncinya adalah sustainability. Jadi tujuan kita ngebaca ini yaitu kita ngedapetin keywordnya supaya antara motivation letter kita dengan visi misi mereka itu match. Dengan cara apa membuat matchnya? Itu menemukan keyword-keyword yang ada dari halaman webpage mereka. Oke, kata kunci pertama adalah sustainability atau keberlangsungan yang terus-menerus. Kemudian mereka bilang lulusan dari jurusan ini itu diharapkan memiliki tools engineering yang bisa digunakan untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Di bidang apa? Yaitu how best to use the available energy and finite natural resource, yaitu gimana caranya kita ketika lulus itu mempunyai tools engineering untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang dalam hal kita bisa memanfaatkan energi yang ada dan juga sumber daya alam yang terbatas. Jadi kata kunci di sini mungkin kalau bisa dibuat singkatnya, how best to use the available energy and finite natural resource, yaitu manajemen penggunaan energi dan sumber daya alam yang ada. Nah, di sini kita udah punya dua kata kunci. Satu sustainability, yang kedua adalah manajemen energi. Oke, kita balik ke motivation letter gua. Kita bedah satu persatu. Di kalimat pertama, ini gua memperkenalkan diri gua. Gua itu adalah lulusan dari teknik kimia di tahun 2012. Dimana di sini gua sebutin selama gua belajar di teknik kimia ini, penekanan yang gua pelajari yaitu tentang proses integrasi engineering, proses integrasi di teknik kimia, baik itu fundamentalnya maupun prinsipnya, terutama di bidang proses produksi petrokimia. Mungkin kalau teman-teman belum tahu petrokimia itu apa, petrokimia itu adalah suatu industri yang dia mengolah minyak bumi atau minyak mentah menjadi bahan-bahan setengah jadi maupun bahan jadi, seperti misalnya bensin, solar, aftur, biji plastik, karet ban, dan macam-macam deh produk-produk turunannya. Bisa juga gas LPG seperti itu. Kalau lanjut ke kalimat berikutnya, di sini sampai batasannya mana ini ya. Jadi selama 4 tahun ini di pendidikan gua, studi gua sebelumnya itu gua dapat gambaran overview sebuah industri, pengembangan industri. Hal paling utama yang digunakan dalam pengembangan industri dan paling penting itu adalah penggunaan energi dan juga dampak dari penggunaan energi ini. Jadi kan ketika industri ini menghasilkan energi, biasa mereka menggunakan bahan bakar batu bara, solar, gas alam untuk pembakaran, menghasilkan uap untuk turbin, dari turbin menghasilkan energi listrik, energi panas, dan lain-lain deh. Seperti itu. Misalnya seperti boiler, bahasa gampangnya itu, bahasa dapurnya itu panci yang manasin air. Kita butuh api untuk manasin. Untuk menghasilkan api kita butuh gas LPG. Dari hasil pembakaran gas LPG itu kita menghasilkan gas CO2 dan gas-gas lainnya. Jadi di sini kan antara penggunaan bahan bakar
untuk menghasilkan energi, dan juga dampak dari penggunaan bahan bakar ini kan ada ke lingkungan, yaitu polusi gas-gas polusi yang dihasilkan. Nah, jadi dari sini gue kombinasin lah gitu. Sebenarnya kan banyak yang gue pelajari selama 4 tahun. Cuma baik lagi tadi, gue baca dulu jurusan apa yang memang punya fokus di bidang energi, terutama manajemen energi, dan juga gue cocokin antara yang pernah gue pelajari di S1 dan akan yang gue pelajari S2. Coba gue cari di mana matchnya. Nah, di sini matchnya yaitu di bidang penggunaan energi untuk industri, seperti itu. Oke, lanjut ke kalimat berikutnya. Dari sini sampai di sini, singkat. Yang seperti kita ketahui, jadi pemanasan global ini kan adalah isu yang sangat panas saat ini nih. Dampak dari penggunaan bahan bakar yang tidak terbarukan seperti batu bara, gas alam, minyak bumi, seperti tadi bensin, solar, after, dan lain-lainnya. Nah, makanya di kalimat selanjutnya dari sini sampai akhir. Ini gue bilangin bahwa itu berarti produksi yang bersih, produksi yang lebih bersih, manajemen penggunaan energi, dan juga manajemen pengolahan limbahnya sehingga memberikan efek ke lingkungan itu semakin kecil. Itu adalah sebuah tantangan yang menjadi tantangan terbesar bagi pengembangan industri di masa yang akan datang. Nah, jadi di sini kan udah match tuh. Tadi tujuannya dari si jurusan yang di KTS itu dia sustainability. Sustainability ini gua kemas jadi energy usage management gitu. Dan kemudian dia bilang itu adalah pemanfaatan bahan baku sumber daya alam yang terbatas. Di situ juga masuk ke manajemen. Seperti itu. Inilah challenge-nya untuk pengembangan industri di masa yang akan datang. Simpulkan di paragraf 1. Nah, kita lanjut ke paragraf 2. Nah, sebelum masuk ke paragraf 2, balik lagi ya. Gua saranin untuk teman-teman sebisa mungkin baca dulu sampai habis gambaran outline-nya dari si jurusan yang mau kita tuju, supaya apa? Kita bisa dapetin poin-poin atau keyword-keyword yang bisa kita gunakan di mana antara tujuan kita dengan tujuan mereka itu bisa match. Makanya mungkin kalau teman-teman masih bingung gimana cara nentuin peminatan kita, mungkin bisa nonton video gua di awal, yaitu tentang bagaimana menemukan minat dan motivasi kita untuk meneruskan studi lanjut, seperti itu. Sehingga ketika kita udah punya keywordnya dari tujuan kita, dimana dalam hal ini kan gua waktu itu kasih contoh, gua itu memang punya peminatan di bidang energi terbarukan. Nah, itu udah gua kunci tuh, sehingga kemanapun gua cari untuk studi S2, gue akan menggunakan keywordnya yaitu energi terbarukan dan manajemen energi, seperti itu. Oke, kita lanjut ke paragraf 2. Dari sini sampai sini. Jadi di sini gue jelasin. Jadi fakta yang ada ini itu membuat gue itu pengen banget gitu mendalami sebuah ilmu di mana gue punya semangat, punya motivasi untuk mengambil bagian dalam pengembangan hal ini, yaitu di mana yang gue maksud dalam hal ini adalah manajemen penggunaan energi dan manajemen penggunaan sumber daya alam yang ada, seperti itu. Makanya di kalimat selanjutnya dari sini sampai sini itu gue bilang gue percaya gitu dengan studi lanjut di bidang master. Studi lanjut master maksudnya itu akan memberikan gue pemahaman dan wawasan yang lebih luas dan aspek-aspek yang ada di dalam bidang pengembangan industri dan manajemen energi ini untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Dan kesempatan-kesempatan yang ada untuk gue bisa mengambil bagian di situ dalam pengembangannya, seperti itu. Kemudian dari sini sampai mana ya? Mana titiknya sampai sini? Oke. Jadi oleh karena itu, tadi gue udah punya semangat untuk studi master. Gue tuh berharap bisa ngambil studi master di sebuah institusi atau sebuah universitas di luar negeri, di mana
yang gambaran gue punya itu gue pengen sekolah studi master di sebuah universitas yang dia punya kolaborasi antara institusinya dengan industri yang terkait di negara tersebut atau di sekitaran tersebut, sekitaran universitas tersebut itu. Nah, oleh karena itu setelah gue cari-cari ceritanya nih, gue dapetlah KTH Royal di sini, gue bilang nih. Dan KTH Royal Institute of Technology itu adalah salah satu institusi yang menjamin standar pendidikan yang tinggi dalam hal ini. Kenapa gue bisa bilang seperti ini? Baik lagi, karena setelah gue baca, kita scroll ke bawah ya. Karena tadi gue memang pengen tuh ada universitas yang punya kolaborasi, dan mereka memang bilang di sini seperti itu. Oke, kita mana ya? Ke bawah. Mana ya? Di atas. Ini dia. Mulai dari sini. Di tahun pertama dan semester pertama itu kita akan menghadapi atau mengambil perkuliahan seperti normal di kelas seperti itu. Jadi mereka tuh udah nyiapin kurikulum sehingga kita bisa mendapatkan gambaran secara teoritis bagaimana seorang profesional di bidang chemical engineering atau di bidang teknik kimia seperti itu. Jadi kita belajar di kelas dengan kurikulum dan mata kuliah yang mereka siapkan. Di tahun kedua, kita diberikan project langsung. Jadi seperti kerja praktek lah ya. Di bidang proses desain untuk industri dan komunitas atau society. Dan di akhir semester ini, di akhir program master ini, itu akan kita jalani seperti proyek-proyek kerja praktek langsung di industri seperti itu, atau bisa di universitas lainnya. Nah, cuman di sini gue itu terpaku terhadap dia bilang itu dia punya hubungan dengan industri mana ya? Ini dia. Di program, jadi program master mereka ini punya link atau hubungan yang dekat dengan industri-industri yang ada di Swedia seperti Scania dan Volvo, dan juga industri-industri utilitas seperti penghasil atau pembangkit tenaga listrik seperti Fortum och Vattenfall. Ini salah satu industri pembangkit listrik di Swedia ya, kalau nggak salah gue pernah searching. Coba ya teman-teman searching gitu. Nah, di bawah dia juga nyebutin gitu. Nah, seperti ini. Mana ya, mulai dari sini. Nah, ini adalah contoh-contoh perusahaan yang telah memperkerjakan mahasiswa lulusan dari KTS seperti industri yang berhubungan dengan energi seperti Fortum, Stockholm Exergi Vattenfall. Ini salah satu perusahaan yang bagus, terkenal di Swedia. Ada juga industri di bidang pulp and paper, penghasil kertas, ada Holman, Stora Enso, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, karena inilah gua milih KTH Royal. Jadi nyambung ya antara keinginan gua dengan apa yang mereka punya. Jadi proses seperti itu. Kita harus meet and match. Seperti itu. Nah, kemudian mulai dari sini sampai mana ya? Sampai sini. Oke. Di sini gue coba menunjukkan bahwa gue itu interest banget gitu. Dan kenapa gue interest? Jadi gue percaya dengan menjalani perkuliahan dan kurikulum yang mereka sediakan dan menjalani metode pendidikan yang disediakan oleh KTH Royal Institute of Technology, terutama di bidang chemical engineering for energy environment, itu memberikan gue kesempatan untuk mengenyam pendidikan, belajar, dan menemukan peminatan gue, menemukan bagaimana gue mencapai goals yang gue inginkan, yaitu menjadi seorang profesional di bidang manajemen energi. Seperti itu, sehingga gue di masa yang akan datang menjadi seorang yang bisa berkontribusi dan siap mengambil tantangan yang ada di masa yang akan datang.
Jadi kelihatannya di sini itu membara gue di sini semangatnya. Nah, di lain hal dari sini, ini gue menyampaikan kenapa gue milih sekolah ke luar negeri untuk studi master. Kenapa nggak di Indonesia aja? Nah, di sini gue sampaikan, selain gue percaya dengan kurikulum yang disediakan KTS Royal, kenapa gue memilih Swedia dan KTS Royal? Karena KTS Royal ini kan salah satu universitas yang top lah di Swedia, sehingga akan banyak mahasiswa-mahasiswa asing dari negara-negara yang berbeda. Itu mereka membawa pengetahuan mereka yang mereka dapat dari negara mereka, pengalaman mereka, dan masalah-masalah mereka yang mereka ingin pecahkan. Sehingga di sini dia, lingkungan internasional itu akan menjadi sebuah keuntungan bagi gue untuk meluaskan networking gue di masa yang akan datang. Sehingga ini tuh jadi kesempatan yang sangat berharga buat gue, karena ketika gue berdiskusi dengan mereka, gue tahu masalah mereka, kita bisa memecahkan barang, itu akan jadi sebuah pengetahuan yang good gitu, great knowledge for us gitu, hingga kita bisa tahu, oh iya, ternyata misalnya di negara India mereka punya masalah seperti ini penggunaan energinya. Kita diskusi dengan para pakar, dengan dosen-dosen, profesor-profesor, sehingga kita bisa memecahkan, dan kita memang bisa realnya seperti kita kerja praktek di lapangan. Itu akan jadi pengalaman khusus gitu buat gue. Disinilah gue sampein. Oke, jadi di paragraf 2 ini, kenapa gue pengen studi master, kenapa gue memilih KTS Royal, kenapa gue yakin bahwa KTS Royal itu ada tempat yang baik buat gue untuk studi master, dan secara lingkungan pendidikannya kenapa KTS Royal itu bagus buat gue, menurut gue gitu. Nah, di sini paragraf 2, simple, singkat, jelas, padat. Di paragraf ketiga, mulai dari sini sampai mana ya? Sampai sini. Jadi di sini gue bilang, tadi kan udah nyampe tuh di paragraf 2, macam-macam antara kurikulum KTS yang punya kolaborasi antara institusinya dengan industri, dengan kurikulumnya, dengan lingkungan internasionalnya. Itu kan kalau dikombinasikan akan menjadi sebuah bekal yang solid gitu, pengalaman yang solid, dan juga sebuah bekal gue ngebangun networking jaringan gue secara internasional, sehingga di masa yang akan datang bisa jadi gue akan kolaborasi dengan teman-teman gue yang dulunya studi master bareng. Mereka akan menjadi seorang profesional. Ketika gue punya masalah, gue bisa hubungin mereka. Nah, di sini gue sampein kombinasi pemahaman, pengalaman, dan juga jaringan yang luas di bidang di internasional, itu akan membuat gue jadi seseorang yang memang sudah siap dengan bekal, berbagai macam bekal, untuk menghadapi dan berkontribusi untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Di sini gue sampein. Jadi dari sini sampai sini. Setelah gue lulus, gue itu akan kembali ke negara asal gue, ke Indonesia, dan memulai jenjang karir profesional gue dengan join di industri atau perusahaan yang memang punya concern, punya fokus di bidang energi terbarukan dan penghasil energi, sehingga gue bisa mengapply ilmu dan pengetahuan gue yang gue dapat dari studi master ke perusahaan tersebut, sehingga gue bisa berkontribusi dengan apa yang gue punya, seperti itu. Nah, di sisi lain, di sini gue sampein dari sini sampai habis. Oke. Sementara itu gue juga punya gambaran gitu. Gue nggak hanya mau jadi seorang engineer yang profesional, jadi seorang ahli, staf ahli. Gue juga pengen jadi seorang pengajar gitu. Dimana di sini gue sampein gue pengen jadi dosen tamu lah, seperti itu, di fakultas-fakultas engineering, fakultas teknik yang ada di Indonesia, terutama di kampus gue ya, kampus asal gue di Sultan Agung Tirtayasa University. Gue tuh pengen menyalurkan ilmu-ilmu gue, pengalaman gue ke teman-teman yang masih kuliah di teknik kimia Untirta, dan juga membagi pengalaman internasional gue, pengalaman profesional gue di bidang engineering, terutama di bidang energi, dengan harapan
akan lahir bibit-bibit baru yang akan menjadi tim-tim baru bagi Indonesia di masa yang akan datang untuk bisa mengambil bagian untuk berkontribusi di bidang manajemen energi maupun energi terbarukan. Seperti itu. Oke, tuntas 3 paragraf gua oprek nih. Jadi mungkin sedikit overview ya, sedikit kilas balik mulai dari paragraf 1 sampai paragraf 3. Di paragraf 1 gue nyampein itu latar belakang gue, pendidikan gue itu teknik kimia, apa yang gue pelajari, dan dari yang gue pelajari itu masalah apa yang gue tangkap yang ada di dunia nyata yang berhubungan dengan teknik kimia yang gue pelajari. Dan gue dapat masalah itu ada di bidang energi, dan gue tahu di bidang energi ini akan jadi tantangan tersendiri bagi pengembangan industri di masa yang akan datang. Sehingga dari masalah ini gue pikir gue itu butuh untuk ngambil studi lanjut, yaitu studi master. Ini yang gue sampein di paragraf 2, dimana dari pengalaman tadi itu, pengalaman belajar di S1, masalah yang gue dapetin dan tantangannya apa di masa yang akan datang, gue pengen studi master. Dan itu kenapa gue pengen studi master, kenapa gue milih KTS Royal, karena gue percaya KTS Royal itu punya kurikulum yang baik, punya kolaborasi antara institusinya dengan industri yang terkait seperti industri motor, industri pembangkit listrik di Swedia, dan industri lainnya gitu. Dan juga dengan gue sekolah di KTS Institute Royal of KTS lah gitu, itu gue percaya dengan jaringan internasional, diskusi secara dengan mahasiswa internasional itu akan jadi pengalaman tersendiri dan akan jadi wawasan tersendiri bagi gue untuk memecahkan masalah yang ada. Dan setelah gue lulus, di paragraf 3 gue sampaikan. Jadi dari semua pemahaman, pengalaman, dan juga jaringan yang luas secara internasional itu akan menjadi bekal gue menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Sehingga setelah gue pulang dari KTS Royal, dari Swedia, gue itu udah jadi orang yang siap gitu dengan bekal ilmu, pengalaman, dan jaringan. Sehingga gue akan pulang ke Indonesia, gue akan join ke perusahaan yang memang punya concern, punya fokus di bidang energi terbarukan dan juga manajemen energi. Selain itu gue juga pengen jadi seorang dosen tamu, di mana gue bisa membagikan pengalaman, pengetahuan, dan juga pengalaman gue secara internasional dengan jaringan yang gue punya, apa yang bisa gue lakuin, apa yang bisa kita lakuin. Sehingga kedepannya akan banyak bibit-bibit baru, para insinyur-insinyur, para engineer-engineer yang siap gitu menghadapi tantangan untuk Indonesia, menghadapi tantangan manajemen energi di masa yang akan datang. Seperti itulah kira-kira. Oke? Gampang ya? Itu tadi gimana cara gue ngebuat motivation letter dulu saat gue mau apply beasiswa di Swedia. Nah, menurut teman-teman gampang dipahamin atau enggak cara gue ini? Yang jelas nggak ada template khusus atau susunan khusus yang paling benar. Ini adalah metode yang gue pakai dan ini adalah cara yang gue pakai dulu. Dan kalau buat teman-teman itu bermanfaat, alhamdulillah. Mungkin kalau teman-teman masih ada yang bingung, silakan gue membuka diri untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Teman-teman bisa kirim email ke gue atau bisa komen di bawah nanti supaya kita bisa menentukan media apa yang bisa kita pakai untuk berdiskusi. Dan nanti teman-teman bisa coba bikin, gue coba review, gue kasih masukan seperti itu. Oke, sekian dari gue. Seperti yang udah gue janjiin ya. Ini adalah janji gue tepatin. Mudah-mudahan dengan video ini bisa memberi sedikit gambaran buat teman-teman yang masih bingung gimana cara ngebuat motivation letter, supaya teman-teman bisa melangkah maju yakin. Dan yang pasti jangan pusing sendiri, bagi-bagi pusingnya ke gue, boleh silakan. Gue akan review motivation letter teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Kalau memang video ini bermanfaat buat teman-teman, bisa teman-teman share ke yang lain, supaya teman-teman yang lain yang juga sesama pemburu beasiswa bisa mendapatkan sedikit inspirasi gimana cara ngebuat motivation letter. Oke, terima kasih banyak bagi yang udah nonton video gue. Silahkan komen, like,
subscribe, and share kalau memang itu bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Salam Scholarship Hunter.